Qasam sing nunjukno makna qasam. Qasam itu apa? Nah, sumpah. Kalau di diksi Arab atau susunan kata Arab, lafadz kok ada sumpahnya, itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu betul-betul serius, ya. Qad iku wis taukid, wis serius, sik ditambahi lam maneh. Lamnya itu penguat, qadnya juga penguat. Jadi lafadz ini sangat kuat. Maksudnya piye? Ya nanti cerita yang ada di ayat ini itu betul-betul terjadi. Iku lamu qasami. Alimtum araftum tegese ngerti sapa sira kabeh. Tegese ngerti sapa sira kabeh. Umat zamane Mbah Kanjeng Nabi Muhammad iki diomongi. Kamu kan sudah tahu tentang cerita iki. Lah ceritane iki alladzina tadau minkum fis sabti. Alladzina ing wong akeh. Alladzina ing wong akeh iktadau kang nglewati batas sapa alladzina. Iktadau kang nglewati batas sapa alladzina. Tajawazu tegese nglewati batas sapa alladzina. Tajawazu tegese nglewati batas sapa alladzina. Al-hadda ing batas. Al-hadda ing batas mingkum saking sira kabeh. Mingkum saking sira kabeh. Sira nang kene Bani Israil ya. Sira di sini Yahudi. Yahudi kan Bani Israil itu. Jadi sing diomongi ku Yahudi zaman Mbah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ceritanya itu tentang Yahudi zaman sebelumnya Nabi Muhammad. Lek pase nang kene Yahudine zaman Nabi Daud. Lek pas cerita iki. Dan Bani Israil itu kan mulai Nabi Musa, Nabi Daud itu juga sama Bani Israil, agamanya Yahudi. Di mingkum di sini yang dimaksud adalah Yahudi zaman lampau, umatnya Nabi Daud. Fis sabti ing dalem dina Sabtu. Fis sabti ing dalem dina Sabtu bisa disamaki kelawan buru iwak. Golek iwak. Lawan golek iwak. Berburu ikan wa qad nahainahu. Lan teman-teman nyegah sapa ingsun ing alladzina. Lan teman-teman nyegah sapa ingsun ing alladzina. Nyegah anhu saking soitis samak. Anhu saking soitis samak. Wahum utawi alladzina alladzina tadawiku iku ahlu ailata penduduk tanah Ailah. Iku ahlu ailata penduduk tanah Ailah. Karena mereka melanggar terus Allah marah. Allah dawuh faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faqulna mongko ngucap sapa ingsun Allah. Faqulna mongko ngucap sapa ingsun Allah. Lahum maring alladzina tadau. Lahum maring alladzina tadau. Kunu dadiya sapa sira kabeh. Kunu dadiya sapa sira kabeh. Kirodatan ing pira-pira kethek kera itu loh. Ing pira-pira kethek atau kera khosiina pira-pira kang ina. Khosiina kira-kira pira-pira kang ina. Mubaatina tegese kang diinoake. Mubaatina tegese kang diinoake ngono kene. Diinoake maksudnya dijauhkan dari rahmat. Ya ono keterangan. Mubaatin itu maksudnya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Fakanuha mongko ana sapa alladzina tadau iku kiroda. Fakanuha mongko ana sapa alladzina iku kiroda. Jadi iki kana
isime sak khobare dadi siji kabeh. Fakanuha, wawu itu isimnya kana, ha itu khobarnya kana, dadi siji kabeh. Fakanuha, mongko ana sapa alladzina iku kirodah, sakbare dadi kirodah atau jadi kera. Terus wahalaku lan mati sapa alladzina, wahalaku lan mati sapa alladzina ba'da salasati ayamin ing dalem sakwise telu pira-pira dina, ing dalem sakwise telu pira-pira dina. Ini tak terjemah dulu ya, secara ayat yang ada di Jalalain kok tak jelaske nganggo sing ana nang tafsir Sawi. Jadi di ayat ini bercerita bahwa dulu Bani Israel, terutama pas zaman Nabi Daud, iku ibadahnya seminggu sekali. Kalau orang Nasrani ibadahnya seminggu sekali, hari apa? Orang Nasrani kok Ahad. Iki cerita Yahudi iki nang kene. Beda, Yahudi dengan Nasrani itu beda. Kalau Nasrani kitabnya apa? Injil. Kalau Yahudi Taurat. Yes. Balik nih. Kalau Nasrani itu kita kenal sekarang ibadahnya seminggu sekali, yaitu hari Ahad. Enggak ono Ahad nang kono. Hari apa? Hari Minggu ya. Kalau Yahudi, Bani Israel dulu itu dikhitabi sama Allah. Mereka itu diomongi, kalian ibadahnya seminggu sekali, hanya hari Sabtu. Maka lek hari Sabtu ojo golek iwak, jangan berburu. Maka hari Sabtu itu khususkanlah untuk beribadah karo Gusti Allah. Yahudi zaman itu, zaman Nabi Daud disuruh hari Sabtu itu khusus untuk ibadah, orang oleh golek iwak. Dilalah mereka melanggar, mereka tetap mencari ikan di hari Sabtu. Akhirnya mereka dihukum sama Allah, dijadikan kirodatan khosiin. Jadi apa kirodah itu? Jadi kera. Dijadikan kera. Akhirnya setelah jadi kera itu wis nggak doyan mangan, nggak doyan ngombe, wis nggak aktivitas, intinya lemah kondisi tubuhnya. Terus setelah 3 hari mereka yang dirubah wujud jadi kera itu mati kabeh. Jadi di hadisnya Nabi itu memang ada. Nanti kalau ada satu umat, satu kaum kok dihukum, dia dirubah wujudnya, asalnya manusia dimalih wujud jadi wujud lain. Kalau di Quran itu ada yang berubah jadi kera, ada yang berubah jadi khinzir. Khinzir itu apa? Babi. Khinzir itu babi. Kalau anjing itu apa? Hah? Anjing itu apa bahasa Arabnya? Kalb. Kalbun itu loh. Kalau kolbun itu hati, kalau kalbun itu anjing. Nah, kalau kalbun itu anjing. Anjing itu meskipun najis berat mughaladzah ya, kita juga haram memakannya. Tapi Quran itu mengistilahkan anjing itu dengan bahasa yang bagus. Ada salah satu ayat itu mukallabin. Mukallabin itu kan berasal dari kata kalab. Kalab tadi artinya apa? Anjing. Ayat mukallabin itu bercerita tentang hewan sing mudah dididik. Diistilahkan dengan kata-kata mukallabin. Jadi intinya apa? Anjing itu termasuk hewan sing penurut, sing gampang dididik. Kita ini kadang sering salah paham ya. Anjing terus betul-betul menjauh, seakan-akan kalau menyentuh itu dosa. Sekarang kita tak takoni, demok anjing itu dosa apa enggak? Enggak. Tapi ya coba praktek demok kancane iki. Nyentuh anjing itu najis. Tapi tidak dosa. Wong itu kadang salah paham. Salah pahamnya begitu ada orang demek anjing wis di dosa-dosano, di haram-haram. Terus ada orang pelihara anjing ya, iku lek ndelok wis kaya
jijiknya ndak karuan. Padahal ya biasa saja, kan ada solusinya. Kalau ada orang pelihara anjing, terus kena najisnya anjing, ada solusinya apa? Dibahas. Kita sebagai santri kudu punya kacamata ngono. Tapi kowe ora usah ngingu ya, ora usah ngingu. Marai perkara, marai wong geger. Kita dalam itikad dalam hatiku ya harus punya keyakinan, ngingu anjing itu enggak apa-apa, enggak dosa. Cuma hukumnya najis. Najisnya pun itu dengan syarat. Disyartin, syaratnya apa? Salah satu antara yang menyentuh atau anjingnya itu harus basah. Kalau sama-sama kering, enggak apa-apa, enggak najis. Misal kulitnya anjing kering, bulunya itu, terus tangan kita kering, kita nyentuh anjing sama-sama kering, itu cara fikih najis enggak? Enggak najis, enggak apa-apa. Tapi kalau tangan kita berkeringat, terus nyentuh kulitnya anjing, itu baru najis. Atau kita dijilat anjing, itu juga najis. Tapi bukan berarti lek ngingu haram, lek ngingu dosa. Kadang orang itu terlalu jauh ke situ mikirnya. Ya. Ono maneh sing ngene, lek karo barang tiren, tahu tiren ya? Tiren tahu tiren? Nah, mati kemarin itu loh kan tiren kan? Ayam yang mati sama ayam yang disembelih. Misal saya punya ayam ya, saya punya ayam jam 7 tadi mati, jam 7 pagi tadi loh mati. Atau inilah kejauhan lah. Jam asar tadi mati ayam saya, sama satu ayam lagi asar tak sembelih. Waktunya kan sama toh? Terus sama-sama dimasak. Itu kan muncul satu hukum, yang satu hukumnya halal dimakan, yang satu hukumnya haram. Oke, yang satu haram, tapi kadang uang ini juwijike nemen karo barang sing mati kemarin. Sampai sekedar dimakan kucingnya pun enggak boleh. Ya ora? Jangan dikasihkan makan kucing. Ini ayam mati. Ayam dibelah itu ya mati, waduh ae. Nah, jadi menilainya itu terlalu jauh. Nah, kita jadi santri kudu sing iso nilai, oh ini kacamata enggak bolehnya itu enggak boleh ketika kita konsumsi. Kalau dikonsumsi kucing kita ya kono enggak apa-apa. Kalau dikonsumsi apalagi misalnya kita punya ikan yang kanibal, iwak apa jenenge? Bawa sing nang kantor kayak iwak apa? Nah, jenis cana dan toman itu pakane ra apa-apa, ayam-ayam tiren. Enggak masalah. Kadang orang itu terlalu jijik, begitu krungu tiren sudah enggak mau nyentuh. Sementara biawak dipangan. Nah, ula dipangan. Oleh apa mangan ula? Enggak boleh. Biawak boleh mangan enggak? Enggak boleh. Bekecot dipangan. Ayo. Ini kan salah semua. Maksudnya kerangka berpikirnya itu salah. Itu harus dibenahi. Biawak itu masih kontroversi, ono sing ngomong oleh, ono sing ngomong enggak boleh. Tapi jumhurnya mayoritas ulama itu bilang enggak boleh. Ya. Biawak yang boleh dimakan itu biawak gurun, biawak Mesir. Biawak sing nang padang pasir. Karena biawak gurun itu hidupnya khusus di gurun. Kalau biawak sini hidupnya di mana? Aja muni nang pondok. Nang pondok kok tersinggung kabeh cah lanang-lanang. Biawak sini kan hidupnya di air sama di darat. Kalau di air di darat kan otomatis enggak boleh hidup di dua alam. Terus lagi biawak sini itu menjijikkan. Kalau biawak gurun tuh coba dicek ya. Delang kok pas mulai cek biawak gurun. Bahasa Arabnya dob. Dicek dob. Itu nanti keluar wujudnya itu bagus, koyok-koyok mirip-mirip ini loh. Iguana sing iso. Nah, bagus. Kalau biawaknya kita Indonesia kan gila nih bentuknya. Itu enggak boleh dimakan, bekecot juga. Jadi kita menilai hal-hal seperti itu harus pas ya, harus pas itu maksudnya sesuai kacamata fikih. Mana yang sekedar najis, mana yang haram, terus dan lain sebagainya. Jangan terlalu terbawa dengan apa yang sudah mentradisi di masyarakat. Tradisi itu kita ikuti, tapi jangan sampai kita larut ke dalamnya. Kita harus bisa milah-milah. Baliknya nang mau ya, cerita mau. Jadi hari Sabtu itu mereka nggak boleh berburu. Dilala nggak boleh berburu ikannya. Dilala sama Allah itu dicoba mereka.
Mereka berburu mulai hari Senin, mulai hari Ahad sampai hari Jumat. Golek iwak itu. Karena Ailah itu di daerah perairan. Ono sing dawu dekat sungai atau di dekat laut, pokok dekat perairan lah. Itu mereka berburu ikan mulai Ahad sampai Jumat. Iku iwake suwepi. Barat wong mancing iku mulai nggo oleh siji, kayak iwake sakmene tok. Ket isuk sampai sore mulai oleh siji sakmene. Ku nang omah kan saweneni karo bojone, karo anake barang dan anake gede. Pak mancing suwe-suwe nggo iwak sakmene tok. Lah itu kan jadi masalah. Ahad sampai Jumat mereka berburu ikan itu susah sekali, ikannya nggak ada yang mau keluar. Begitu hari Sabtu, ikan-ikan do metu. Sabtu tadi kan waktunya ibadah, tapi begitu hari Sabtu ikan-ikan do metu. Ini memang diuji sama Allah, jajal keimanannya mereka seperti apa, ketakwaannya sama Allah itu sekuat apa. Iwak Sabtu ditokno, tapi di sisi lain Sabtu nggak boleh berburu ikan. Akhirnya ya ono sing ngelanggar, ono sing taat. Di kondisi ini Bani Israel saat itu terpecah menjadi 3. Ono sing enggak mau berburu sama sekali karena takwa kepada Allah, karena takut sama Allah. Taat iki intine golongan yang pertama. Golongan kedua taat tapi setengah-setengah. Ya, taat tapi setengah-setengah. Jadi larangannya kan enggak boleh berburu ya, larangannya. Hari Sabtu itu iwak kan udah muncul. Hari Sabtu ini iwak udah muncul, mereka nyekat kalenan gitu. Kalenan itu disekat. Jadi iwak wis ngerumpul nang kene ya, disekat. Sebelah barat sama sebelah timur disekat. Tapi iwaknya enggak diangkat. Dimbarno sih. Karena masih hari Sabtu. Iwak kalau disekat kan enggak esok nang ndi. Dia enggak bisa ke timur, enggak bisa ke barat. Dia akan tetap di sini. Lah sesuk minggu isuk diparani langsung oleh iwak akeh. Ini golongan yang kedua. Alasan mereka, saya enggak ngelanggar, saya Sabtu enggak berburu kok. Saya Sabtu hanya menghentikan air, mek nggur nyekat banyune tok. Nah, ini golongan yang kedua pinter ini. Terus golongan yang ketiga, mereka sih enggak ngereken. Wis baba wis enggak ngurusi dawe Nabi kan. Enggak ngurusi dawe Nabi. Sing penting kita dapat ikan banyak, keluarga kita senang. Jadi yang golongan ketiga ini yang menerjang larangannya Allah, yang akhirnya dimasak atau diganti wujud sama Allah menjadi kera. Kunu qiradatan. Kalau di tafsir Sawi ini yang dirubah wujud itu golongan yang ketiga ini. Karena betul-betul menyepelekan dawuhnya Allah. Kedua sih lumayan, sih ngati-ngati sih. Sing pertama malah taat sekali tadi. Yes. Jadi itu cerita yang ada di walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kalau lek nang tafsir Sawi dijelaskan ngene, sing nom-nom dirubah wujud jadi kera, sing tua-tua dirubah wujud jadi khonazir, jadi babi. Wakila musikhat sababuhum qiradatan wasuyukhum khonazira. Sing nom didadekno kera, sing tua didadekno apa jenenge babi. Yes. Kalau kita mengacu pada ayat ini ya, intinya kita kalau mau iman itu ini harus dibuang dulu ya. Ketika kita beribadah sama Allah, kok kita mau takwa sama Allah, pikiran ini dibuang dulu. Misalnya ya, tak kasih contoh. Iki sing sering dadi guyonan juga. Orang batal wudu karena ngentut. Itu yang bikin masalah yang mana? Bagian belakang toh, lubang belakang. Tapi sing dibasuh sing kademen di wajah, terus tangan, terus mana lagi? Rambut, telinga, kaki.
Yang bikin masalah yang belakang ini malah nggak dibasuh sama sekali. Adil nggak itu? Nggak adil. Atau karena pipis misalnya. Karena itu kan yang bikin masalah kan dubur atau kubul. Tapi justru dubur atau kubul itu tidak terbasuh sama sekali. Kalau kita mau main logika, wah ini nggak cocok ini. Berarti wudhu itu syariat yang nggak benar. Orang kalau mendewakan akal itu akhirnya seperti itu. Satu saat kita harus pakai akal ya untuk menuju ke keagungan-keagungan Allah. Tapi begitu akal kita kok dirasa wis nggak nyampe, sudah kita manut wae. Sing penting takwa taat nanggone Allah Subhanahu wa taala. Manut nanggone syariate Kanjeng Nabi. Sama najis juga. Kenapa kok anjing itu basuhnya 7 kali, terus yang salah satunya kok pakai debu. Nah, itu kan pertanyaan juga, kenapa 7, kok enggak 3, kok enggak 5 misalnya. Terus sholat duhur, kenapa duhur kok 4, subuh kok 2 ya. Kenapa duhur enggak loro wae? Soalnya duhur kan repot-repote wong. Istirahat sekolah berapa jam? Setengah jam. Nah, harusnya duhur kan 2 rakaat dan istirahatnya suwe lah misalnya kan. Nah itu nggak bisa, itu ta'abudi. Ta'abudi itu sesuatu yang bukan ranahnya hamba untuk memprotes, tapi ranahnya hamba untuk taat melakukan. Nah, nyontoh nanggone ayat iki malah. Iki malah wangel nemen iki. Dina Sabtu iwake do metu, ikan-ikan sama keluar tapi tidak boleh berburu. Begitu ikannya nggak keluar, dipersilakan untuk berburu, itu kan berat nerimanya. Nah, sing takwa sama Allah diselamatkan, yang enggak mau takwa, yang enggak mau taat dirubah, dihukum langsung, dikutuk menjadi kera. Nah, itu umat terdahulu. Kalau umat sekarang enak, ya kita ini enak. Umatnya Mbah Kanjeng Nabi enak pol ya. Di Quran itu ada surat Jumat yang terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati miyamil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya ini. Lek wis waya salat Jumat, kowe sing bakulan-bakulan, bakul pentol, bakul sosis, bakul manuk nang pasar, misalnya bakul apa warungan, lek wis wayahe Jumatan tutupen warungmu. Atau mau buka silakan, tapi jangan melayani transaksi jual. Itu perintahnya. Perintahnya di Al-Qur'an seperti itu. Wadarul bai. Lek wayahe Jumatan itu jam pira to? Wis setengah jam paling, setengah 12 sampai jam 12 lah kurang lebih. Itu jangan transaksi jual beli, baik penjualnya atau pembeli. Andaikan transaksinya secara fikih sah, halal, silakan diteruskan. Tapi sing nglakoni transaksi kena dosa karena dia melanggar perintah Allah untuk apa? Meninggalkan jual beli saat Jumat. Tapi coba yang menerjang itu sampai dirubah jadi kera ndak itu? Hah? Ndak ta? Lek iku sampai dirubah jadi kera, saya yakin cilikane sing nang kene iki biyen ana sing kena iki. Wae Jumatan ra tekan nggon muenggok nang gone warung pentol misale, ora Jumatan, tuku pentol iku yakin aku kena dirubah jadi Tapi nyatanya kan enggak ada, masih wujud sampai sekarang toh, masih ada. Berarti aman karena kita itu ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Karena jasanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis lek mikir kudu ngono cah. Kita wis suwe nak pol. Gusti Allah iku lek nang Bani Israil biyen guwalake ra karuan, ya. Bantah langsung disamber bledek. Sing fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Iku langsung disamber bledek sama Allah, langsung dimatikan semua. Terus ini ya langsung dirubah jadi kera. Kalau kita enggak, kita melanggar ini enak. Kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Lanjut maknani saayat nih. Lanjutan ini. Faja'alnaha mongko ndadekake sapa ingsun ing hukuman. Hukuman aitil kal ukubata tegese mengkono-mengkono hukuman nakalan ing apa ya contoh ibratan tegese contoh
Ibroh itu loh. Contoh yang bisa diambil hikmahnya itu namanya ibroh. Mani'atan kang nyegah minirtika bimislima saking ngelakoni sepadane perkara amilu kang ngelakoni sapa alladzina tadau. Nah, maka ayat tersebut cerita iku mau iku iso dadi nakalan bagi kita, bisa jadi cerita, bisa jadi contoh agar kita waspada. Waspada piye? Jangan sampai kita mbangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amilu kang nglakoni sapa alladzina tadau. 5 kaduwe umat baina yadaiha ing zamane ukubah tilkal ukubah iku malu. Ing dalam zamane tilkal ukubah wa malan umat khalfaha kang ana ing dalem burine tilkal ukubah. Wa malan umat khalfaha kang ana ing dalem burine tilkal ukubah. Untuk pelajaran pada umat zaman itu, zamannya Nabi Dawud itu, atau wama khalfaha, atau umat yang setelahnya, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Kita semua ini maksudnya. Jadi kita ini masuk di wama khalfaha itu. Ay al umami tegese pira-pira umat allati fi zamaniha kang ana ing dalem zamane tilkal ukubah. Wa ba'diha ya wa ba'diha wa ba'daha itu kira-kira. Lek tak waca wa ba'diha berarti itu mengira-ngirakan ada fi wa fi ba'diha. Tapi lek tak waca wa ba'daha itu ya kena, berarti tidak mengira-ngirakan fi. Kan itu ataf itu. Fi zamaniha atau fi nggone fi zamaniha. Kayak wa ba'daha umume, wa ba'daha. Jadi dzaraf. Wa ba'daha lan ing dalem sawise tilkal ukubah. Wa badalan ing dalam sause tilkal ukubah wa mauidatan lan dadi mauidah itu nasihat lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa nggone sapa Allah ing Allah. Lafat al muttaqin itu wa khusulan dikhususake apa al muttaqin Bidzikri kelawan disebut li'annahum krana sak temene muttaqin iku al muntafiuna pira-pira kang ngalap manfaat biha kelawan mauidho bi khilafi ghairihim kelawan bedani liyane muttaqin. Jadi cerita tentang umat yang dirubah wujud jadi kera tadi itu bisa jadi pelajaran bagi umat yang lain pada saat itu dan juga umat-umat setelahnya. Terus ditambahi wa mau'idatan lil muttaqin. Di situ dikhususkan lil muttaqin. Kenapa kok dikhususkan? Nah, iki alasannya wa khussu bidzikri. Khusus disebutkan muttaqin itu disendirikan, alasannya li'annahum al muntafi'una biha, karena ya wong-wong takwa ini yang akan mengambil kemanfaatan ayat ini. Wong sing takwa, karena wong lek enggak takwa iku enggak ngereken karo ayat-ayat ngene iki, enggak peduli dia. Bahwa ono ayat A ono ayat B enggak ngereken. Maka yang sing ngereken ayat-ayat Allah itu hanya orang-orang yang bertakwa. Maka wa khussu bidzikri
li'annahum al-muntafi'una. Karena al-muttaqinlah orang-orang bertakwalah yang selalu memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah wallahu a'lam bishawab.